Halo teman-teman, saya membuka sebuah peluang reseller untuk teman-teman yang hari ini masih bingung mau bisnis apa. Dan kabar gembiranya, saya yang akan membimbing Anda secara langsung. Langsung klik link di deskripsi and let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya dan terima kasih teman-teman sudah menyimak channel ini dan terima kasih yang udah subscribe. Yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang punya doa, silahkan tuliskan di komentar ya, biar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Doa apa saja ya, silahkan tuliskan di komentar. Nah, ada sebuah pertanyaan yang datang kepada saya, Mas, saya adalah seorang pelajar, saya masih ingin belajar untuk memulai sebuah investasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah cara, mungkin materi ya, investasi apa yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan walaupun Anda masih pemula ya, dan bahkan masih SD, SMP pun sudah bisa melakukan hal ini. Simak video ini sampai selesai. Bicara tentang investasi ya, investasi itu bisa kita katain adalah bagaimana agar duit kita bertambah. Kan tujuannya adalah itu. Bagaimana teman-teman punya uang, misalkan 1 juta rupiah, itu bertambah uangnya, bertambah nilainya, bertambah value-nya. Jadi 1 juta bisa bertumbuh menjadi 1,5 juta, itu bisa dikatakan investasi. Banyak juga yang mengartikan bahwa investasi adalah duduk manis, uang mengalir, duitnya datang kayak gitu ya. Bagaimana untuk pemula? Saya katakan sekali lagi bahwa Anda untuk pemula, Anda tidak perlu langsung berpikir ke arah investasi yang duduk manis dapat duit. Kenapa? Karena banyak sekali kemungkinan Anda bisa untung, Anda bisa rugi. Nah, bagaimana investasi yang untuk pemula yang pasti untung adalah, yang pertama adalah investasikan dalam hal-hal sesuatu yang bisa Anda dapatkan keuntungan. Contoh jualan ya. Jadi misalkan Anda hari ini punya uang 500.000, Mas, bagaimana cara saya investasi dengan uang 500.000 saya adalah dengan Anda berjualan. Jadi 500.000 itu bisa Anda kulakkan barang dan Anda bisa jual. Tumbuh kembangkan 500.000 itu menjadi 600.000, menjadi 700.000, 1 juta dan sekian ya. Kapan kita mulai berpikir investasi? Ketika Anda sudah memiliki active income yang sudah jalan. Belum ya, hari ini Anda nggak punya active income, terus buru-buru Anda mikir investasi gitu ya. Jadi sebelum Anda memikirkan passive income, investasi, pikirkan dulu aktif income Anda. Kenapa? Karena tidak semua investasi itu bisa menghasilkan uang harian. Sesuatu yang bisa menghasilkan uang secara harian biasanya modalnya besar. Nah, oleh karena itu teman-teman berpikir dulu bagaimana caranya mengolah uang, memutar uangnya sehingga bisa menambah nilainya ini ya. Nah, jadi misalkan hari ini teman-teman punya uang 1 juta, 1 juta. Anda teman-teman mesti mikir, aduh investasi apa ya? Ditaruh di mana ya yang bisa gini, yang bisa gitu ya. Saran saya, pelajarilah suatu sistem dagang di mana itu cash flow-nya bisa asik. Cash flow-nya bisa asik nih. Misalkan Anda tahu bahwa Anda menyukai baju-baju, misalkan Anda fashion gitu ya. Nah, Anda merasa Anda sudah tahu marketnya. Wah, ini kalau seperti ini bisa dijual ke sini. Itu modalnya berapa untuk awal. Jadi start awalnya modalnya berapa, dan Anda kalau bisa modal awal itu yang sekecil-kecilnya ya. Jangan langsung modal gede. Karena apa? Karena kita perlu tes ukur, satu tes pasar mau nggak nerima barang kita. Yang kedua adalah tes kecepatan menjual kita. Misalkan Anda ambil 10 barang, kecepatanmu itu berapa? Seberapa lama Anda bisa menjual 10 barang tersebut? Kalau misalkan 10 barang Anda bisa menjual 1 bulan, berarti dalam 100 barang Anda bisa jual 10 bulan. Itu terlalu lama bagi saya, terlalu lama. Jadi cari ya, teman-teman cari bisnis itu yang gampang untuk fleksibel dicairkan kembali menjadi uang ya. Itu yang pertama. Nah, boro-boro misalkan, Mas, saya ada uang nih, misalkan saya ada uang 60 juta, saya mau belikan tanah gitu ya. Ini ada pertanyaan seperti itu, saya mau belikan tanah, saya berharap nilai tanah itu akan naik suatu hari nanti ya gitu ya. Ini benar sekali, dan tanah itu memang rata-rata 20% ya, 20% kenaikan. Bisa kurang dari itu, bisa juga nggak naik ya, bisa juga nggak naik teman-teman, malah bisa juga yang turun. Kenapa? Karena di daerah itu sering terjadi longsor dan sebagainya, jadi orang malah tambah males untuk beli di tempat tersebut. Menyikapi hal seperti ini, oke, misalkan dananya ada 50 juta untuk membeli tanah gitu ya. Nah, saran saya
saya ingin Anda kembali berpikir dulu sebelum Anda membeli tanah. Tujuannya adalah saya ingin harganya naik. Berarti tanah itu akan Anda endapkan aja. Anda endapin, Anda simpan sertifikatnya di rumah, kayak gitu kan rencana Anda, ya kan? Tetapi akan lebih baik lagi teman-teman ya, ketika ini melihat kemampuan modalnya lagi ya. Kalau uang Anda hanya 50 juta dan itu satu-satunya, saran saya, jangan langsung beliin tanah ya. Jangan langsung beliin tanah, tapi Anda puterin dulu 10 juta atau 20 juta. 30 juta ini simpen. Simpen dulu nggak apa-apa. 10 juta, 20 juta, atau itu nanti diputar dulu teman-teman. Diputar dulu. Sampai Anda benar-benar nemuin, ya, sampai Anda benar-benar punya uang nganggur 50 juta, Anda bisa belikan tanah. Paham maksud saya ya? Jadi pastikan ketika Anda membeli tanah, atau properti, atau apapun itu, atau emas dan sebagainya, pastikan Anda tetap punya satu, uang cash untuk jaga-jaga. Yang kedua adalah uang untuk putaran bisnis Anda, putaran aktif income Anda ya. Jadi putaran aktif income ada, tanah juga punya tabungan, jadi tenang gitu loh. Kenapa? Karena pengalaman saya menjual tanah dan properti itu tidak semudah kita jualan baju, jualan jam tangan, jualan sepeda motor gitu, tidak semudah itu gitu ya. Jual tanah, properti dan sebagainya itu lebih sulit gitu ya. Emas itu juga mudah dijual, Anda tinggal datang ke toko emas, Anda bisa jual kayak gitu ya. Tapi kalau kita katain nilai investasinya emas, itu kadang tidak bisa langsung kita lihat 6 bulan, setahun itu belum tentu gitu ya. Kalau 2 tahun insya Allah pasti naik gitu ya. Emas batangan tapi ya, bukan emas perhiasan. Emas perhiasan ada potongannya, ya ada sih yang naik gitu. Cuman sebagian besar yang ada di kota saya Kediri ini, itu sebagian besar dia ada potongan, entah itu 10% atau 20% dari harga pembelian. Oke, jadi teman-teman yang nanya ke saya, Mas, investasi apa yang paling mudah dan paling gampang untung? Adalah saya investasi di aktif income Anda ya. Mungkin jawabannya agak nyeleneh, tapi sebenarnya anak SMP aja bisa melakukan ini ya. Anak SMP, anak SMA bisa melakukan ini. Kenapa saya bilang begitu? Dia punya uang, dia kulak misalkan jepit atau apa aksesoris, habis itu dia jual ke teman-teman sekolahnya, habis itu dia mendapatkan untung, besoknya dia kulak lagi. Itu sangat lebih masuk akal gitu ya. Artinya teman-teman, ketika aktif income Anda ini sudah jalan, bisnis Anda sudah mulai running, Anda sudah bisa menyiapkan modal tambahan untuk memperbesar bisnis Anda. Setelah bisnis Anda mulai besar, Anda carikan tenaga bantu ya, tenaga bantu atau tenaga ahli untuk mendampingi Anda gitu ya. Untuk mendampingi Anda dalam arti bantu kerjaan Anda gitu ya. Jadi Anda lebih punya banyak waktu. Apa maksud saya ya? Jadi ketika Anda membesarkan suatu bisnis, sebenarnya itu juga suatu investasi. Kenapa? Karena bisnis itu suatu saat itu akan jalan sendiri dan akan mendatangkan penghasilan untuk Anda. Seperti yang Anda kepingin di awal tadi, Mas, saya kepingin liburan, saya kepingin jalan-jalan, saya kepingin duduk manis, tetapi uang terus masuk. Caranya gimana? Bangun bisnis Anda, buat autopilot, ya, buat jalan sendiri, itu akan menghasilkan uang bagi Anda. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman. Jangan nafsu untuk investasi, naruh uang, ya kan? Setelah itu Anda bingung nanti mencairkannya gimana karena mengendap dan sebagainya. Oh ya, asuransi itu bukan investasi ya. Banyak orang itu bilang, ayo ikut investasi yuk, asuransi dan sebagainya. Banyak teman-teman saya asuransi, di endingnya mereka fail, mereka rugi, mereka kadang tidak bisa membayar premi, ada yang tidak bisa membayar polis, bahkan ada yang janjinya itu sekian, ternyata tidak sekian ya. Dan asuransi itu nggak boleh di Islam ya, itu masuknya di horor ya, jadi itu nggak berkah. Oke, nice, semoga video ini bisa membantu, bisa bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan tuliskan di komentar jika Anda suka video ini atau saya pengen buat tentang apa video, silahkan tuliskan di komentar. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di Yayang Sundawa, biar teman-teman bisa interaksi langsung sama saya. Oke, have a nice day and good luck. Salam laris manis.